Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait materi Big Data, Data Streaming, dan Mobile Cloud. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Bima Jati Kusuma dengan NIM 2020, ada Zulfan Rizky Darussalam dengan NIM 2055, ada Guntur Wahyudi dengan NIM 2072, ada saya sendiri Sukma Maulana dengan NIM 2077, dan Rian Akhtar Bimantara dengan NIM 2092. Yang pertama adalah Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang terdiri dari data yang terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam Big Data sendiri terdapat 3 karakteristik atau aspek yang biasanya disebut dengan 3V atau 3V. Yang pertama yaitu ada volume. Volume memiliki arti data dengan ukuran yang besar. Karena itu ukuran data dari data itu sendiri memiliki peran penting. Sebuah data dapat dikategorikan sebagai big data atau bukan tergantung dari volumenya. Yang kedua ada velocity. Velocity sendiri mengacu pada kecepatan data. Seberapa cepat data dapat dihasilkan dan seberapa cepat data dapat diproses dan dianalisis untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang ketiga ada variety. Variety di sini dapat diartikan sebagai beragam jenis data yang dimiliki oleh big data. Biasanya tipe data tradisional lebih terstruktur, akan tetapi seiring berkembangnya big data, banyak data baru dengan bentuk data yang tidak terstruktur dan semi struktur. Selain ketiga karakteristik di atas, big data juga memiliki 2 karakteristik tambahan. Yang pertama ada value. Value sendiri memiliki arti nilai atau makna. Sedangkan veracity yaitu mengacu pada tingkatan akurasi dalam pengumpulan data dan seberapa akurat data tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu fungsi Big Data. Big Data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Pemanfaatan dari Big Data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara langsung atau real time. Yang kedua, yaitu Big Data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan ke dalam big data dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga, big data dapat mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan big data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data juga dapat menjadi lebih cepat. Tantangan utama dalam pengelolaan big data yaitu meliputi penyimpanan, penyebaran analisis yang tepat, dan perlindungan privasi. Organisasi harus mampu mengelola data dengan efisien untuk mendapatkan manfaat maksimal. Next. Contoh kasus penggunaan big data adalah Netflix yang menggunakan data pengguna untuk merekomendasikan konten yang relevan atau Google yang menganalisis data pencarian untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selanjutnya, selanjutnya yaitu data streaming. Pengertian data streaming yaitu transfer data dengan kecepatan tinggi yang stabil dengan latensi rendah dan terkontrol dengan baik. Volume data dalam streaming, data tinggi dan keputusan harus dibuat secara real time. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah karakteristik data streaming.
Yang pertama adalah signifikan secara kronologis. Nah, elemen individual dalam aliran data berisi kan mungkin berisi stempel waktu. Nah, aliran data itu sendiri mungkin sensitif terhadap waktu dengan berkurangnya signifikansi setelah interval waktu tertentu. Nah, misalnya pada aplikasi yang memberikan rekomendasi restoran berdasarkan lokasi penggunanya saat ini. Nah, ini Kak, kita kan harus bertindak sesuai dengan geolokasi pengguna secara real time. Atau kalau tidak seperti itu, data akan kehilangan signifikansi. Nah, yang kedua, mengalir secara berkelanjutan. Nah, aliran data ini tidak memiliki awal dan akhir. Nah, aliran data mengumpulkan data secara konstan dan berkelanjutan selama yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada unik. Nah, karena tadi kan sudah dibilang karena sensitivitas waktu, transmisi berulang atas aliran data adalah eh, hal yang sangat menantang ya. Nah, oleh karena itu pemrosesan data real time yang sangat akurat itu sangat dibutuhkan. Nah, namun ketentuan untuk transmisi ulang pada kebanyakan sumber data streaming itu sangatlah terbatas. Kemudian yang keempat, datanya tidak bersifat homogen. Beberapa sumber beberapa sumber dapat mengalirkan data dalam beberapa format terstruktur seperti misalnya JSON, Avro, dan nilai-nilai yang dipisahkan koma seperti CSV dan lain-lain. Kemudian yang kelima, tidak sempurna. Nah, dalam data streaming, kesalahan sementara pada sumber dapat membuat elemen pada data yang dialirkan menjadi rusak atau hilang. Next, mengapa data streaming itu penting? Yang pertama, data streaming itu memiliki kelebihan yaitu volume datanya tak terbatas. Dan yang kedua, sistem pemrosesan datanya itu di tingkat lanjut. Next. Nah, contoh penggunaan data streaming yaitu yang pertama pada analisis data, yang kedua aplikasi semacam IoT, yang ketiga analisis keuangan, yang keempat media dan game, dan yang kelima rekomendasi secara real time. Next. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara data batch dan data streaming. Yang pertama, berdasarkan cakupan datanya, data batch itu sebagian atau semua pemrosesan datanya itu dilakukan di dataset. Kemudian, sedangkan data streaming, pemrosesan data hanya pada catatan terbaru, lalu berdasarkan ukuran datanya, batch data ini memiliki ukuran data yang lebih besar, sedangkan data streaming ini berupa seperti catatan individu yang terdiri dari beberapa catatan. Kemudian, berdasarkan performanya, ya latensi dalam hitungan database ini memiliki latensi yang bisa dibilang sangat besar ya, dalam hitungan menit sampai jam, sedangkan data streaming ini hanya dalam hitungan detik. Kemudian analisisnya yaitu database memiliki analitik yang kompleks, sedangkan data streaming ini fungsi responnya sederhana, agregat, dan metrik bergulir. Next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah mobile cloud. Untuk pengertian mobile cloud sendiri adalah mobile cloud computing at its simplest refers to an infrastructure where both the data storage and data processing happen outside of the mobile device. Jadi, mobile cloud computing itu merujuk kepada sebuah infrastruktur di mana data, penyimpanan data, dan pemrosesan data itu terjadi di luar perangkat mobile. Nah, mobile cloud application move the computing power and data storage away from phones and into the cloud, bringing application and mobile computing to not just smartphone users but a much broader range of mobile subscribes. Jadi itu membawa apa ya, fitur pada mobile. Jadi mobile phone itu lebih dari perangkat mobil yang kecil. Walaupun kecil, dia tuh memiliki jangkauan yang sangat luas. Nah, untuk faktor pendorong mobile cloud itu ada tiga. Yang pertama ada trend and demand.
yaitu banyaknya tren. Bisa dilihat bahwa di gambar ada grafik dari market size-nya itu meningkat. Jadi ada trends and demands yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Bahkan prospek ke depannya itu sudah diperkirakan akan naik juga. Kemudian berkembangnya dan meningkatnya cakupan broadband. Nah, kemudahan broadband itu kan dilihat adalah high capacity transmission technique using a wide range of frequency and which enable a large number of message to be communicated simultaneously. Jadi broadband itu transmisi dengan kapasitas yang tinggi atau besar dalam jangkauan yang luas frekuensinya. Jadi itu memungkinkan untuk mentransfer pesan dalam jumlah yang besar dan dikomunikasikan secara simultaneous, secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang tersedia memiliki potensi untuk mendukung karena perkembangan perangkat mobil itu sangat tinggi dari tahun ke tahun, karena demand-nya juga tinggi, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang saling bersaing untuk memberikan yang lebih dengan pesaing lainnya. Seperti itu. Kemudian karakteristik. Jika dianalisis, terdapat 5 karakteristik. Yang pertama ada infrastruktur cloud itu sendiri. Karena mobile cloud itu membutuhkan infrastruktur cloud yang sudah terpasang di server, yaitu spesifik arsitektur informasi yang digunakan untuk menyimpan data. Kemudian ada data cache. Jadi beberapa data itu tidak di-load semua ke mobile phone, tetapi beberapa data saja dan di cache secara lokal. Dan kemudian data cache itu kemudian akan terus terupdate dengan data-data baru yang di request atau diminta dari server, dari cloud-nya ya. Kemudian ada user accommodation. Ini cakupan untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna yang berbeda dalam pengembangan aplikasi cloud tersedia di cloud computing center. Jadi eh, mobil cloud ini memungkinkan pengguna itu lebih banyak melakukan hal-hal lain dengan perangkat mobilnya itu. Kemudian ada easy access. Jadi cloud-nya itu mudah diakses dari perangkat mobile seperti laptop maupun HP. Gitu. Kemudian yang terakhir, cloud apps to provide new range of service. Jadi aplikasi mobile itu memberikan jangkauan servis yang lebih lebar dan lebih besar. Layanan yang lebih besar ataupun lebih lebar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya cara kerja dari mobile cloud service. Jadi ada user yang dimana si user menggunakan mobile device seperti IBS, smartphone, tablet, dan PDA, yang dimana nanti akan disambungkan ke web service dan akan diteruskan ke cloud-nya. Nah, di cloud itu terdapat beberapa service seperti storage, cloud service, dan infrastruktur cloud. Next. Berikutnya, mobile cloud computing application. Perangkat seluler menangkap gambar dan video yang kaya akan konten, bukan data skalar sederhana seperti suhu. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami sejauh mana peristiwa bencana seperti gempa bumi atau kebakaran hutan. Yang berikutnya ada kekuatan dalam jumlah cloud sourcing. Memperkuat kekuatan pengendaraan dan dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Aplikasi yang terkait dengan keamanan, penemuan layanan cepat dan lain-lain. Yang ketiga ada konsistensi data yang hampir real time, penting dalam skenario bantuan bencana. Misalnya gempa susulan yang sering terjadi memicu kerusakan struktural yang besar pada bangunan
gambar dan atau video tindakan yang diambil sebelum dan sesudah kejadian, membantu menilai tingkat kerusakan dan mengidentifikasi bangunan yang yang memerlukan evakuasi segera. Yang keempat, pengumpulan informasi oportunistik. Misalnya perangkat pengereman anti-lock pada mobil mengirimkan koordinat GPS pada setiap aktivasi, memungkinkan kru pemeliharaan mengidentifikasi titik-titik licin di jalan. Yang kelima ada algoritma fisik komputer yang berjalan di cloud dapat menggunakan gambar yang diambil oleh perangkat seluler untuk mencari lokasinya sehingga kehilangan anak di tengah keramaian, memperkirakan jumlah kerumunan dan lain-lain. Next. Berikutnya kondisi saat ini dan solusi yang disarankan. Yang pertama ada code and computing offloading. Saat ini didasarkan pada partisi statis dan pembuatan profil dinamis diharapkan dapat diotomisasi di masa depan. Yang kedua ada task oriented mobile service yang saat ini disediakan oleh mobil data as a service, mobil computing as a service, mobil multimedia as a service, dan layanan berbasis lokasi. Yang ketiga ada lokasi, diharapkan akan digantikan oleh layanan seluler yang berpusat pada manusia. Yang keempat, elasticity dan scalability. Komponen alokasi sumber daya dan penjadwalan diharapkan demikian divalidasi oleh algoritma menggunakan model migrasi VM traffic yang valid. Yang kelima ada cloud service pricing. Saat ini didasarkan pada lelang dan penawaran diperkirakan akan digantikan oleh validasi empiris dan algoritma pengoptimalan. Next. Yang berikutnya keuntungan dan tantangan pada mobil cloud. Untuk keuntungan sendiri yang pertama ada menghemat keuangan bisnis karena portability, mempermudah pekerjaan dan efisiensi. Yang kedua ada pengguna menjelajahi lebih banyak fitur di ponsel mereka. Yang ketiga, developer mencakup pasar lebih besar melalui mobile cloud web service. Yang keempat, potensi penyedia layanan jaringan bergabung lebih banyak. Nah, berikutnya ada tantangan pada mobile cloud service. Yang pertama ada low bandwidth. Yang kedua ada keamanan dan privasi. Yang ketiga ada ketersediaan layanan. Yang keempat ada perubahan pada jaringan. Yang kelima sumber energi yang terbatas. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.